Semoga sehat selalu buat kita semua, dimanapun berada. Aku mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sekitarku. Mereka heran kenapa aku selalu mendukung kebijakan pemerintah. Oke, kita harus sepakat ini. Dan kita harus percaya pemerintah saat ini sedang berupaya secara maksimal bagaimana caranya menurunkan kasus COVID harian. Bagaimana caranya menurunkan tingkat kematian akibat COVID. Nah, itu kita sepakat, harus sepakat. Karena memang nyatanya seperti itu. Tapi, mohon maaf, Pak Jokowi, Opung Luhut selaku Ketua Koordinator Pencegahan COVID perlu memang dievaluasi. Karena PPKM ini membatasi semua aktivitas orang-orang yang sehat maupun yang nggak sehat, sehingga ekonomi bisa dikatakan lumpuh. Kita punya rumah sakit yang sebagian besar pasti pernah ke rumah sakit memeriksakan kesehatannya. Kenapa nggak kita gunakan data kesehatan itu yang dari rumah sakit untuk mengklasifikasikan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan yang membuat COVID ini semakin parah. Artinya dan yang sepanjang aku amatin dan aku selalu bertanya ketika ada yang meninggal akibat COVID di sekitarku, aku selalu tanya, punya penyakit bawaan enggak? Pasti mereka menjawab punya penyakit bawaan. Artinya orang-orang yang punya penyakit bawaan tadi memang sangat berisiko tinggi meninggal akibat COVID. Tapi ketika teman-teman yang terpapar COVID, bahkan saya sendiri terpapar COVID, tapi saya nggak punya penyakit bawaan, sekeluarga saya terpapar COVID. Tapi kita semua nggak ada punya penyakit bawaan. Dalam tempo 14 hari hasil PCR kita sudah negatif. Tanpa kita memiliki gejala, hanya indera penciuman dan indera perasa. Kita harus sepakat juga, COVID itu ada. Tapi saya ngalami sendiri, COVID itu nggak seberbahaya apa yang kita pikirkan. Buktinya saya masih sehat saat ini, walaupun saya terpapar. Dan ada gejala ya, indera penciuman dan indera perasa hilang. Tanpa demam tapi. Mungkin dengan kita mengklasifikasikan kelompok-kelompok orang yang resiko tinggi dengan resiko rendah meninggal akibat COVID, dengan bantuan data dari pihak rumah sakit, mungkin pemerintah lebih tepat memberikan tempat isolasi bagi orang-orang yang memiliki resiko tinggi. Mungkin nggak bisa semua ya, karena nggak semua orang itu. Ada beberapa orang yang memang ketika sakit dia tidak mempersiapkan dirinya ke dokter, dia ke bidan atau ke obat alternatif. Tapi setidaknya dengan kita mengklasifikasikan orang-orang yang risiko tinggi dan risiko rendah, kita bisa memonitoring aktivitas orang yang risikonya tinggi tadi tidak diberikan akses atau tidak diberikan kartu pengenal atau tidak diberikan kartu izin atau apa bentuknya untuk melakukan aktivitas. Setelah kita ambil data orang-orang yang punya historical penyakit bawaan tadi ya dari rumah sakit. Setelah dapat datanya, orang-orang yang resiko tinggi tadi yang sudah teridentifikasi resiko tinggi dengan bantuan data dari rumah sakit, kita tempatkan contohnya di Wisma Atlet. Nah, orang-orang resiko tinggi tadi itu yang diberikan bantuan dana untuk dia dapat bertahan hidup di Wisma Atlet. Sediakan dapur umum ataupun warung atau toko, apapun itu yang menjadi kebutuhan. Nah, agar orang-orang yang resiko tinggi meninggal akibat COVID tadi itu bisa lebih tepat sasaran. Itu yang resiko tinggi ya. Yang resiko rendah diberikan akses.
tanda pengenal bahwasanya mereka itu diperbolehkan beraktivitas. Karena saya sudah mengalami sendiri COVID, terpapar, memiliki gejala, tapi saya masih sehat sampai sekarang. Dengan catatan tidak memiliki penyakit bawaan, diabetes kah, pernapasan kah, gula, atau tipes. Nah, dengan cara begitu, ekonomi akan berjalan. Memang nggak akan maksimal, karena banyak juga orang kaya yang memiliki penyakit asma, memiliki penyakit jantung, gula. Tapi setidaknya ekonomi akan bergerak. Dan resiko tingkat kematian akibat COVID menurun. Kenapa? Ya, itu faktanya. Saya bukan dokter, saya bukan pengamat medis, tapi saya mencoba berpendapat. Saya berpikir Indonesia nggak akan bisa gini terus. PPKM yang diterapkan sekarang itu membatasin semuanya aktivitas, kecuali yang esensial, apalah segala macam. Itu menyebabkan kelumpuhan ekonomi. Kalau ekonomi lumpuh akan menimbulkan chaos. Tahun lalu Lebaran tidak diizinkan, masih nurut. Tahun ini Lebaran tidak diizinkan, tapi muncul chaos di mana-mana. Adanya perlawanan, adanya penumpukan, malah penyekatan itu menyebabkan penumpukannya lebih tinggi, sehingga meningkatlah grafik COVID. Tapi kalau yang metode yang saya sampaikan tadi, klasifikasian dua kelompok tadi, orang-orang yang risiko tinggi dan orang-orang yang risiko rendah, diberikan akses dan tidak diberikan akses. Nah, mudah-mudahan itu dapat menyelaraskan ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Dan juga bantuan anggaran terkait COVID tadi bisa lebih tepat sasaran, tidak dikorupsi. Kenapa? Karena monitoringnya lebih gampang. Sudah berada di kelompok tertentu kan. Contohnya Wisma Atlet tadi, atau dimanapun setiap daerah yang ada memang tempat isolasi, disediakan tempat isolasi buat orang-orang yang risiko tinggi tadi. Setelah itu mereka diberikan bantuan atau disediakan kebutuhan mereka yang ada di situ. Tentunya dengan standar kehidupannya, normal kehidupan. Jangan dikasih buah tapi pepaya doang. Jangan dikasih beras, nasi, tapi yang busuk-busuk gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa membuat ekonomi kita sedikit bergerak dan kematian akibat COVID itu menurun. Ini berdasarkan fakta ya, fakta yang saya alami dan yang saya lihat di sekitar saya. Saya nggak tahu seperti apa fakta secara medisnya, tapi yang jelas sepengetahuan saya dan menurut saya itu mungkin lebih efektif untuk kita meningkatkan ekonomi, menjalankan ekonomi, dan mengurangi kematian akibat COVID tadi. Karena banyak Pak Jokowi izin, Opung Luhut izin, banyak banget yang sengsara karena PPKM ini. Banyak banget orang yang harus bekerja hari ini juga, atau besok dia harus bekerja untuk dia makan besok juga. Yang mereka menangis Pak, mereka bingung harus mau ngapain. Kasihan Pak. Ya, mudah-mudahan postingan saya dilihat sama Pak Jokowi dan Opung Luhut supaya kita bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Opung Luhut, serta oknum-oknum ataupun instansi-instansi yang memiliki kewenangan terhadap kewenangan publik. Mohon dipertimbangkan perpanjangan PPKM, karena memang pada nyatanya masih banyak orang sengsara Pak. Bu.
Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Bangkit Indonesia. Merdeka Indonesia.